Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya Rizky Andana Pohan dalam channel saya. Yang pada kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana riak-riak politik di tahun 2024 nanti dari sudut pandang politik pendidikan. Jadi teman-teman sekalian kita akan membahas bagaimana sih esensinya, bagaimana pemilihan pemimpin negara terutama presiden, untuk kepentingan pendidikan di masa yang akan datang. Saya di sini akan menyoroti ya bagaimana calon-calon presiden kita ini apakah sudah lahir dari perguruan tinggi sebagai jalur pendidikan yang paling tinggi. Nah, kita lihat, kita akan membahasnya pada kesempatan kali ini. Yang pertama kita akan menyoroti ya, saat ini ada dua bakal calon presiden yang sudah resmi diusung oleh beberapa partai yang bisa maju. Yang pertama itu adalah Anies Baswedan. Yang kedua adalah yang terbaru satu hari sebelum Idul Fitri kemarin adalah Ganjar Pranowo. Mari kita sama-sama simak. Yang pertama kita lihat dulu adalah siapa yang diuntungkan dari dua figur ini. Di mana mereka kuliah? Kampus mana yang membentuk mereka? Di sini kita berpandangan bahwa kampus S1 merupakan kampus di mana pembentukan jati diri, pembentukan kepribadian organisasi kemahasiswaan selama 4 tahun bahkan lebih akan mewarnai pemikiran, kebijakan yang akan dijalankan calon presiden Indonesia di masa yang akan datang. Oleh sebab itu, kampus manakah yang paling diuntungkan dengan dua figur ini? Mari sama-sama kita lihat. Yang pastinya adalah kita lihat nanti. Yang pertama kita bahas dulu adalah calon yang sudah diumumkan, yaitu dari Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera, yaitu Anies Baswedan. Kita fair saja untuk melihatnya, kita tidak akan melihat dari sisi yang mana, kita akan melihat daripada sisi politik pendidikan, apalagi pendidikan tinggi. Semua kita sudah mengenal Anies Baswedan, jadi kita referensinya satu aja ya kita bandingkan antara Wikipedia. Jadi ini dia, nama lengkap beliau adalah Anies Rashid Baswedan, kelahiran tahun 1969. Beliau ini dari Wikipedia disebut sebagai akademisi, aktivis sosial, dan politisi Indonesia. Oleh sebab itu memang rata-rata orang berpendidikan ke mengarah atau seirama dengan Anies Baswedan karena beliau merupakan di sini disebut sebagai pendidikan beliau di bidang ilmu politik, berkarirnya sebagai akademisi, yaitu di mana? Yaitu sebagai dosen dan sebagai rektor Universitas Paramadina selama 8 tahun. Dan menggagas, nah, jadi gerakan beliau memang bergerak di bidang pendidikan, yaitu Indonesia Mengajar. Yang ini merupakan relawan-relawan yang beliau bentuk seluruh Indonesia, yang ini paling terkenal. Kemudian beliau itu juga dalam bidang pendidikannya ditunjuk sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada masa Presiden Joko Widodo dari tahun 2014 dan 2016. Itu beliau yang kita lihat. Kemudian kita lihat kehidupan pribadi beliau dalam bidang pendidikannya ya. Yaitu beliau ini bersekolah di Taman Kanak-kanak Masjid Suhada, Kota Yogyakarta. Kemudian SD Negeri Percobaan 2, Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Kemudian beliau SMP 5 Yogyakarta dan sudah bergabung menjadi OSIS, menjadi pengurus OSIS. Jadi jalur kepemimpinannya kita lihat ya, jenjang kepemimpinan karirnya. Kemudian SMA Negeri 2 Yogyakarta, ini dia. Dan juga kepemimpinannya sebagai Ketua OSIS seluruh Indonesia. Ketua OSIS seluruh Indonesia tahun 1985. Beliau adalah ketuanya. Selama SMA juga memang beliau ini sudah mengikuti pertukaran pelajar. Ini sangat karena memang latar belakang orang tua Bapak Anies Baswedan merupakan akademisi juga. Kemudian kita lihat
menginjak perguruan tinggi ini yang fokus kita, yaitu memasuki Fakultas Ekonomi Universitas Gajah Mada tahun 1989. UGM, lagi-lagi UGM. Kemudian berorganisasi tergabung dengan Himpunan Mahasiswa Islam, HMI ya, di UGM. Jadi memang berarti Anies Baswedan S1-nya adalah UGM dan organisasi kemahasiswaan ekstra kampusnya adalah HMI. Ini membuktikan bahwa sudah mulai bermunculan gerakan-gerakan ataupun sudah muncul gerakan-gerakan perguruan tinggi ini yang kita lihat. Karena memang perlu kita pahami bahwa dari Presiden Soekarno, ITB, Soeharto bukan berlatar belakang daripada pendidikan tinggi, apalagi organisasi ekstra kemahasiswaan. Berikutnya adalah B.J. Habibie, juga alumni dari luar negeri, namun bukan organisasi ekstra kemahasiswaan. Berikutnya Ibu Megawati juga dari universitas dan juga organisasi ekstra. Kemudian Bapak SBY ternyata juga tidak karena beliau adalah TNI. Bapak Jokowi juga tidak menonjol organisasi kemahasiswaan walaupun beliau dia UGM. Karena kita lihat bahwa yang banyak turun-turun aktivis-aktivis itu adalah organisasi ekstra kemahasiswaan. Jadi kita lihat bagaimana hasilnya ya kan. Jadi itulah gambaran sedikit bagaimana Anies Baswedan, UGM dan HMI. Yang berikutnya adalah kita lihat adalah Ganjar Pranowo yang diusung oleh Partai PDI Perjuangan. Di mana beliau ini mengenyam pendidikannya. Jadi kita fokus kepada pendidikan beliau ya. Jadi beliau itu adalah tinggal juga di Gunung Lawu, Karanganyar. Pendidikan beliau adalah SMP SMP Negeri 1 Kutoarjo, SMA BOPKRI Yogyakarta, dan beliau itu masuk anggota pramuka. Kalau Anies Baswedan tadi OSIS ya. Kemudian tamat SMA beliau melanjutkan di Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada. Inilah yang saya katakan tadi bahwa siapapun presidennya, yang menang itu pasti adalah Universitas Gajah Mada. Kemudian gerakan beliau adalah organisasi ekstra kemahasiswaannya adalah Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia, GMNI. Oleh sebab itu wajarlah secara alur politik beliau, karir politik beliau mengarah kepada PDI Perjuangan. Jadi teman-teman, yang ingin kita bahas dalam aspek konselingnya adalah bagaimana kedua calon presiden ini membangun karir kehidupan politiknya sampai saat ini bukanlah sesuatu yang tiba-tiba. Ini kita lihat bahwa universitas sebagai simbol pendidikan sudah mulai menunjukkan buah-buah daripada hasil pendidikan itu. Di satu sisi juga buah-buah daripada organisasi kemahasiswaan itu sudah muncul. Bapak Anies Baswedan dari Himpunan Mahasiswa Islam dan Bapak Ganjar Pranowo dari Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia. Inilah yang penting kita harus kita pikirkan. Bagaimanapun orang-orang yang sudah terlibat aktif berorganisasi akan memahami seluk-beluk daripada kepemimpinan nasional. Apalagi kalau kita bahas daripada jenjang karir politik dari bapak-bapak dua calon presiden ini. Jadi intinya teman-teman, kita percaya bahwa dua sosok figur ini merupakan figur-figur terbaik daripada lulusan pendidikan perguruan tinggi, kemudian daripada organisasi ekstra kemahasiswaan. Jadi memang ini menjadi semangat, motivasi bagi adik-adik sekalian bahwa perguruan tinggi harus berhasil membentuk karakter, membentuk pola kepemimpinan yang akan memimpin daripada bangsa Indonesia ini. Kemudian yang paling sekali lagi kita akan melihat bahwa ini membuktikan sekali lagi bagaimana kiprah Universitas Gajah Mada sebagai universitas terbaik di Indonesia saat ini dan berkelas dunia, menghasilkan alumni-alumni yang bisa berbicara banyak di kancah
nasional ataupun kepemimpinan. Di masa kepemimpinan Bapak Joko Widodo ini saja kita lihat ada dua yang bersaing, yaitu UGM dan UI. Sudah pasti Bapak Joko Widodo adalah alumni daripada Universitas Gadjah Mada. Oleh sebab itu siapapun nanti yang terpilih, Anies Baswedan ataupun Ganjar Pranowo, kita harus percaya mau tidak mau yang paling diuntungkan, yang akan dimenangkan adalah UGM, baik itu secara institusi maupun mahasiswa-mahasiswa yang bertengger di sana akan menjadi contoh nyata. Sudah pasti akan lebih banyaklah bantuan-bantuan kepada UGM. Sudah pasti presiden yang akan terpilih antara yang dua ini akan sering berkunjung ke UGM, apalagi mereka adalah alumni. Dan ditambah lagi Bapak Ganjar Pranowo ini adalah ketua alumni Gadjah Mada Kagama saat ini. Inilah sekilas yang akan kita bahas, teman-teman sekalian. Kenapa ini saya bahas? Ya, dari segi pergerakan karir yang akan dibahas di sudut konseling adalah kita lihat bahwa selama ini organisasi kemahasiswaan terasa belum muncul ke permukaan. Tapi dengan sosok figur dua ini pada pemilihan presiden tahun 2024 nanti membuktikan bahwa buah dari pendidikan tinggi yang baik, universitas terbaik itu kemudian organisasi ekstra kemahasiswaan telah melahirkan kader-kader pemimpin masa depan. Nah, ini menjadi motivasi bagi kita semua. Kita doakan semoga pemilu tahun 2024 ini menghasilkan pemimpin-pemimpin yang baik dari sisi presiden, anggota legislatif. Kita optimis bahwa Indonesia ini akan jauh lebih baik dengan kader-kader dari perguruan tinggi maupun daripada organisasi ekstra kemahasiswaan. Kita tunggu kader-kader organisasi kemahasiswaan yang lain. Kita tunggu gerakan-gerakan kader-kader, alumni-alumni dari universitas yang lain. Ini daripada perguruan tinggi umum, kita tunggu lagi kiprah daripada alumni-alumni perguruan tinggi keagamaan yang jumlahnya hampir 50-an, kemudian daripada perguruan tinggi swasta lainnya. Kita optimis untuk itu di masa yang akan datang. Ini aja mungkin yang bisa kita sampaikan, lebih kurang mohon maaf, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.